Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah serta karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual yang sedianya diagendakan pada bulan Januari 2022. Akan tetapi oleh karena ada beberapa kendala yang diantaranya waktu itu kami menghadiri wisudaan anak kami yang di Jombang di Tebu Ireng, wisuda tahfidzul Quran. Kemudian juga HP ada bermasalah sampai 3 minggu, sehingga pertemuan ini tidak bisa berlangsung sesuai dengan harapan kita. Oleh karenanya mohon maaf saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan untuk berikutnya secara periodik saya bisa mengirimkan tausiah ini untuk kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan menghirup udara yang gratis untuk kita sekalian. Kita pun masih diberi kesempatan membimbing anak-anak kita, keluarga kita, dan melanjutkan sejarah atau rangkaian kisah hidup kita di muka bumi ini, yang pada akhirnya itu semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita, yang telah membawa keluar kita dari kegelapan kepada cahaya iman. Mudah-mudahan salawat dan salam pun tetap tercurah juga kepada keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, sampai umat dan kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, memulai pertemuan kita saya akan membawakan uraian yang bersumber dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Oleh karenanya saya mengajak kepada saudara-saudara untuk membuka Al-Quran pada surat dan ayat tersebut di atas, yakni surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang insya Allah baik lafaz maupun artinya saudara-saudara sudah memahami dengan baik. Namun demikian, untuk tabarruk mendapatkan barokah di Al-Quran, saya akan membacakan ayat tersebut. Silakan saudara-saudara membuka Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, meskipun saya yakin bahwa saudara sudah memahami ayat ini, terjemahnya, akan tetapi tidak ada salahnya saya akan membacakan arti atau terjemah dari ayat tersebut. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itu terjemah dari ayat tersebut. Saudara-saudara, kami tidak akan menguraikan atau menjelaskan secara keseluruhan dari untaian kata-kata pada ayat 13 tersebut. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menguraikan dari kata lita'arufu. Namun tetap kami akan menyentil dari bagian-bagian ayat sebelumnya supaya mengena, supaya nyambung antara ayat sebelum dengan kata lita'arufu. Baiklah, kita akan dari awal sedikit dulu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki-laki, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Itu penciptaan secara umum, laki-laki dan perempuan. Wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian kami jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku. Lita'arufu supaya kalian saling mengenal. Saudara-saudara, apabila berbicara bangsa atau lebih kecil berbicara suku, tentu saja bahwa setiap suku memiliki kebudayaan masing-masing. Kita ambil saja bagian dari budaya adalah bahasa. Setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Jangankan di antara suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Baduy, Makassar atau Bugis dan sebagainya. Bahkan satu suku saja banyak kemungkinan ada bahasa yang berbeda. Meskipun tujuannya adalah sama atau artinya sama. Atau ada satu kata yang sama tetapi maknanya berbeda. Itu dari satu suku saja. Bukan hanya bahasa, tetapi kebiasaan al-adah, kebiasaan dari suku tersebut. Kemungkinan satu bahasa, satu kata digunakan bersesuaian dengan kebiasaan dari suku tersebut. Kita ambil contoh saja ya, dari kata saja. Orang Sunda menggunakan dahar. Kata dahar adalah kata yang ya bukan bahasa halus, tetapi juga bukan bahasa kasar, tapi bahasa biasa saja. Tetapi orang suku Jawa, kata dahar adalah bermakna kata yang halus yang digunakan untuk orang tua. Sementara kita menggunakan bahasa halus untuk orang tua, kita menggunakan kata tuang. Ya, kata tuang. Untuk kita neda. Untuk anak-anak kita gunakan kata bahasa mam. Orang tua tuang. Tetapi untuk binatang lain lagi, ya, ada yang nyantu, ada yang ngalap segala macam lah. Itu kata-kata yang kita gunakan keseharian. Ya,
Jadi kata qabaila, bersuku-suku. Kita jangan berbicara dengan bangsa, terlalu jauh, ya terlalu jauh. Jadi antar suku saja sudah beda bahasanya. Bahkan satu suku saja sudah bisa bahasanya. Katanya maaf, katanya. Macam ada yang kata engkin, ada yang engke, ada yang engki, ada yang aki, ada yang kakek. Itu bahas kata-kata dalam keseharian kita di orang Sunda, ya. Sundanya Cianjur akan berbeda dengan Sundanya Garut. Berbeda pula dengan Sundanya Tasikmalaya, Kadipaten. Beda pula dengan Sundanya orang Banten, sangat beda. Padahal masih satu suku, suku Sunda, ya. Nah, saudara sekalian, kata lita'arofu itu, ya, lita'arofu artinya kita harus mengenal seseorang dengan seluk-beluknya. Itu lita'arofu. Mengenal bahasanya, mengenal perilakunya, mengenal kebiasaannya. Bahkan orang per orang, bukan cuma satu orang saja, bukan antar suku saja. Karena kemungkinan kalau kita lah orang Sunda, kemungkinan di rumahnya akan berbeda kebiasaan kesehariannya dengan di lingkungan masyarakatnya. Contohlah seperti gini. Ngarah tese. Seorang tukang dagang akan berbeda sikap dan perilakunya atau bahasanya yang digunakan keseharian dengan seorang guru atau dengan seorang petani atau dengan seorang jabatan lainnya, ya. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda. Karena lingkungan berbeda, maka kata-kata yang digunakan pun berbeda. Dan sikap keseharian pun berbeda. Karena lingkungan yang berbeda. Ingat bahwa lingkungan akan membawa perubahan sikap kepada kita semua. Seorang tukang dagang, kesehariannya akan disibukkan dengan dagangannya. Kata-kata yang ia gunakan kalau di pasar atau di warung akan sangat berbeda dengan seorang guru yang berhadapan dengan murid, berhadapan dengan sesama guru, dengan kepala sekolah dan selainnya. Dengan orang tua, murid juga. Nah, saudara-saudara, seorang tukang dagang, waktunya kemungkinan akan habis digunakan untuk berpikir bagaimana cara dagangnya supaya laku, supaya laris. Bagaimana dia membangun jaringan komunikasi antara customer, pelanggan dengan calon pelanggan. Seorang tukang dagang akan membuat mukanya selalu ceria, kata-kata selalu indah, selalu bagus. Kenapa? Untuk menarik perhatian orang lain kepada dirinya. Lain dengan guru, lain dengan tukang tani, akan sangat berbeda. Sehingga dari itu semua kita bertanya, lamun tukang dagang irah ngajina eta, lamun tukang tani irah eta ngajina, lamun guru kumaha eta ngajina, ya. Artinya kapan mereka sempat untuk ngaji, untuk beribadah, untuk berkomunikasi, interaksi dengan masyarakat lingkungannya. Nah, sehingga dengan demikian ketika tukang dagang disuruh mengaji akan lain dengan tukang tani, akan lain dengan seorang guru atau katakanlah para pekerja lainnya, akan lain. Mungkin tukang dagang memintanya, jangan subuh lah, aku subuh itu kan ke pasar, aku kan persiapkan dagang, keringin comro, keringin lepet dan sebagainya. Lamun tukang tani, tong isuk-isuk tuh orang teh ka pasar, ka sawah, ka kebon, cek tukang tani. Cek guru, tong jam sakitu pan kurang keur ngajarkeun ka jam 2 pikeun ka jam 4 umpamana. Jadi akan lain. Sehingga kita sulit untuk mencari waktu kapan kita bisa bertemu untuk katakan di sini pengajian lah, katakannya pengajian di tausiah. Sehingga semuanya perlu untuk saling memahami, mengetahui keadaan masing-masing.
ya. Tidak bisa seorang guru memaksakan kehendaknya ka tukang tani kudu kieu, kudu ngahargaan tukang tani atuh waktuna karunya. Ya kudu tukang dagang teu bisa mah saking da tukang tani atau ka guru waktuna kudu jam saanu, sabab mereka punya kesibukan masing-masing. Sehingga mencari metode pengajian saja sudah jadi masalah, ya. Jadi untuk bertemu saja sudah jadi masalah. Baik itu bertemu secara virtual, ya, ya seperti ini, apakah dengan menggunakan live streaming atau siaran tunda. Itu akan jadi masalah. Nah, orang yang memahami keadaan masing-masing akan berbesar hati untuk melihat kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh mereka. Taruhlah umpamanya, saya nggak bisa live streaming, nggak bisa langsung, jam sekian kan saya lagi umpamanya kan. Contoh saya umpamanya kan, kalau live streaming umpamanya pada maghrib atau pada isya mungkin saya bisa. Tetapi yang lain kemungkinan tidak bisa. Kalau live streaming, kalau langsung siarannya. Pokoknya beginilah, kalau maghrib atau isya live streaming saya bisa. Tetapi Anda yang punya anak kecil kudu nyusuan, kudu nyin sagala rupa, ngabulaan salaki, lamun live streaming kan bener tinggalinya. Ketika tinggali cenah abdi reka dapur heula, reka zaman heula, reka anu heula, wah macem-macem. Masa live streaming katingali keur buukna ramueuk atau live streaming katingali keur dahar kan beureunnya. Live streaming mah sakeun mungkusan leupeut kan atawa ke naonnah kalanya pagan masing-masing. Sehingga menurut saya ini siaran tuna akan lebih mengena dan bermanfaat serta bisa dimanfaatkan oleh semua halayak, oleh semua dari kita. Yang tukang dagang bisa ambil waktunya kapan dia bisa mendengarkan tausiah. Yang tukang tani dia bisa merencanakan waktu, da urang mah jam sakieu mah keur tani, jangan bari gegoleran we teu naon lah lohor atau asar. Oke, nggak jadi masalah. Yang penting inti tujuan dari kita adalah belajar bersama, ngaji babarengan. Teu kudu dina waktu nu bersamaan, sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Nah, itu kata litarufu. Jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku tidak mungkin bisa menjalin komunikasi di antara semuanya tanpa saling memahami di antara kita sekalian. Tanpa mengerti akan bahasa kita masing-masing. Ngan untung orang-orang Sunda mun ngomong ke Sunda teu riweuh, sama-sama saling mengerti. Tetapi kemungkinan nih tausiah ini bukan cuma hanya didengar orang Sunda. Mungkin Anda membawanya ke orang-orang yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa apalah, sehingga bahasa Indonesia, bahasa nasional akan lebih bisa dipahami dan dimengerti atau diterima oleh semua pihak. Oke, saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu saya bisa memahami kalau ada orang yang keberatan mengadakan pengajian pada sore hari, siang hari, pagi hari, atau malam hari. Bukan karena tidak mau mengaji, bukan antara mencari-cari alasan, bukan, tetapi memang kesempatan yang tidak ada. Seorang pegawai negeri mungkin pada sore hari agak sedikit leha, agak sedikit istirahat, lagi rehat, sehingga bisa ikut pengajian. Tapi pegawai negeri juga mungkin 4:30 baru bisa istirahat atau jam 5 di rumah. Sehingga malam kemungkinan bisa. Seorang tukang dagang dari subuh itu sangat sulit. Bahkan jam 3 sangat sulit mencari waktu. Sampai kapan? Wallahu alam saya tidak tahu. Saya bukan orang tukang dagang. Demikian juga tukang tani. Sehingga saudara sekalian, insya Allah untuk sementara ini kita akan menggunakan satu media media sosial ini dengan siaran tunda bukan live streaming. Insya Allah kapan-kapan setelah kita semua memahami itu semua, mencari waktu yang menurut kita bisa digunakan, kernyalse lah bisa kurang digunakan ke ngaji live streaming, siaran secara langsung. Ya, saudara sekalian, untuk pengajian yang berikutnya, saudara,
bisa mengajukan pertanyaan melalui apakah cara di WA ya, di WA, dan tolonglah barangkali yang saya kemarin itu berbicara dengan Neng Jubaidah ya, dengan Pak Iwan ya, biasa aja melalui Neng Jubaidah atau milih siapa saja nanti melalui WA, ditanyakan kepada saya, insya Allah kita akan jawab pada pertemuan berikutnya ya. Nah, dan pertanyaan itu mungkin sekitar yang kita bahas, meskipun boleh saja di luar yang kita bahas. Pertanyaan yang menyangkut keseharian kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyangkut sholat, menyangkut saum dan sebagainya. Saudara-saudara, itulah Allah memberikan pedoman kepada kita dengan ungkapan lita'arufu, supaya kita saling memahami, saling mengerti akan keadaan masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Bertakwa adalah paling tidak kita bisa mendefinisikan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Perintah Allah ada yang bersifatnya wajib, ada yang bersifatnya sunat. Yang wajib ada yang ditentukan dengan waktu-waktu tertentu, ada yang boleh memilih di antara waktu-waktu itu. Mana waktu tertentu seperti ibadah saum, kita tidak bisa memilih, harus dilaksanakan di bulan Ramadan dan waktunya pun dilaksanakan pada setelah fajar sampai bedug maghrib ya, adzan maghrib. Demikian pula ibadah haji, waktunya hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah dari tanggal 8 sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13 ya. Tetapi kalau sholat bisa dilakukan ya bagi orang yang punya halangan, zuhur dari katakan jam 12 sampai jam 3. Kita bisa mana ya, mana 12, jam 1, jam 2 atau mungkin menjelang jam 3 ya, jam 3. Tetapi tetap tidak bisa demikian. Kalau sholat itu harus di awal waktu ya. Hanya itu waktu-waktu yang bisa kita pilih saja. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan berikutnya ya, karena menjelang Ramadan saya bisa memberikan kiriman video ini dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, untuk mengganti yang dari bulan Januari. Kalau anggap 1 bulan sekali kita bisa bertemu, maka dari Januari, Februari, Maret ini bulan ketiga ya, paling tidak saya akan mengirimkan 3 video sebagai pertanggungjawaban saya kepada saudara-saudara sesuai dengan perjanjian saya dengan Neng Jubaidah dan Pak Iwan, juga dengan saudara Rahman ya, Rahman. Jadi mudah-mudahan saudara Haji Rahman juga bisa mengikuti ini secara siaran tunda, dan insya Allah kemungkinan kita akan bisa bertemu secara langsung di kesempatan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang memiliki kesempatan, silakan gunakan kesempatan untuk dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya oleh kita. Bagi yang punya kelebihan harta, kita gunakan untuk juga bukan untuk hanya kita saja, tetapi orang lain pun bisa menggunakan, memanfaatkan harta kita. Bagi yang punya kelebihan ilmu atau pengetahuan, kita pun bisa manfaatkan untuk kita yang paling pokok, kemudian untuk orang-orang lain. Dan mudah-mudahan semuanya kita abdikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah saudara-saudara sekalian, selama kita niatkan ikhlas karena Allah, semua itu akan berpulang baik untuk kita sekalian. Cek urang Sunda sok aya babasan, melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bonteng, atau melak cabe mau jadi bonteng, melak bonteng mau jadi cabe. Artinya melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng, melak cabe mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng. Demikian pula sebaliknya,
melak bonteng moal jadi cabe, melak goreng moal jadi hade. Insya Allah semua kita husnudon, berbaik sangka di antara kita sekalian umat Islam, sehingga komunikasi, sekali lagi komunikasi bisa tetap terjalin di antara kita sekalian. Silaturahim tetap melekat dan merekat sampai ajal menjemput kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dalam segala kesempatan kita. Sekian dulu untuk sementara hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada insya Allah, mudah-mudahan minggu yang akan datang. Doakan saja saya masih memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan saudara sekalian. Mohon maaf kepada saudara-saudara keterlambatan dari kiriman video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.